Halo semua, kembali lagi dengan video pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran dengan materi bahasan kali ini yaitu model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Bersama saya Gede Ardike dengan NIM 2011021022 Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, berikut subtopik bahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pertama, pengertian model pembelajaran VCT, yang kedua, prinsip-prinsip model pembelajaran VCT, yang ketiga, tujuan model pembelajaran VCT, keempat, langkah atau sintak model pembelajaran VCT, dan yang kelima, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VCT. Baik, langsung saja ke subtopik bahasan yang pertama, pengertian model pembelajaran VCT. Model pembelajaran VCT adalah pendidikan pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Kemudian, subtopik bahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran VCT. Itu pertama, penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyak faktor antara lain faktor potensi diri, kepekaan emosi, intelektual dan faktor lingkungan, norma nilai masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan keluarga, dan lingkungan bermain. Yang kedua, sikap dan perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus dan yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa. Yang ketiga, nilai moral dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan sehingga guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral dari setiap siswa. Tingkat perkembangan moral untuk siswa dipengaruhi oleh usia dan pengaruh lingkungan terutama lingkungan sosial. Keempat, pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional. Sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karena rasa kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu. Dan yang kelima, mengubah nilai memerlukan keterbukaan. Karena proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model pembelajaran VCT menuntut keterbukaan antara guru dengan peserta didik. Kemudian subtopik bahasan yang ketiga, tujuan model pembelajaran VCT. Menurut Tani Reja tahun 2011 mengemukakan tujuan model pembelajaran VCT sebagai berikut. Yaitu pertama, mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bijak menentukan target nilai yang akan dicapai. Yang kedua, menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun yang negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian tentang nilai. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang regional atau logis dan diterima siswa sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral. Dan yang keempat, melatih siswa dalam menerima menilai-nilai dirinya dan posisi nilai orang lain, menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari. Kemudian subtopik bahasan yang keempat yaitu langkah-langkah dan atau sintak model pembelajaran VCT. Menurut Jerolimek tahun 1977 ada 7 tahapan yang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pertama, tingkat kebebasan memilih, yaitu terdapat 3 tahap, yaitu memilih secara bebas, yang kedua memilih dari beberapa alternatif, dan yang ketiga memilih setelah melakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang anak timbul sebagai akibat atas pilihannya itu. Kemudian tingkat yang kedua menghargai, yaitu terdapat 2 tahap, yaitu pertama adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, dan yang kedua menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum.
Kemudian tingkat yang ketiga, berbuat. Terdapat dua tahap, yaitu pertama, adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Kemudian yang kedua, mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Kemudian subtopik bahasan yang kelima, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VCT. Yang pertama, kelebihan, yaitu menurut Dijak Hiri tahun 1985 mengemukakan bahwa kelebihan model pembelajaran VCT yaitu pertama, mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal side. Yang kedua, mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya, akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai moral. Kemudian, kelemahan model pembelajaran VCT. Itu pertama, sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru atau dosen, peserta didik dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu ketercapaiannya target nilai baku yang ingin dicapai atau nilai etik. Kelemahan yang kedua, sangat dipengaruhi oleh kemauan guru atau dosen dalam mengajar, terutama memerlukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkapkan dan menggali nilai yang ada dalam diri peserta didik. Baik, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih.